Halo, perkenalkan, nama saya Dr. Reza Pahlevi, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Akhir-akhir ini, kasus COVID-19 pada anak semakin meningkat. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, kasus COVID-19 pada anak mencapai 12% dengan case fatality rate sekitar 3-5%. Tentunya hal ini membuat kita semua khawatir. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ke depan bisa membantu para ayah bunda semua dalam melakukan isolasi mandiri ataupun penanganan kasus COVID-19 pada anak yang dapat dilakukan di rumah. Ya, COVID-19 pada anak ini gejalanya sangat bervariasi dan range-nya atau rentangnya sangat luas, dari mulai tidak bergejala sama sekali hingga gejala yang berat bersifat fatal. Nah, tapi gejala yang umumnya muncul adalah berupa demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, bisa juga gejala saluran cerna misalnya sakit perut, muntah, mual, diare, kemudian bisa juga anaknya menjadi lemas, sakit kepala, penurunan kesadaran, penurunan fungsi penciuman, dan yang lain. Nah, tidak semua anak yang terinfeksi COVID-19 harus dirawat. Nah, kalau misalnya anak itu mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi mandiri saja di rumah. Tapi kalau misalnya anaknya mengalami gejala yang sedang berat, atau memiliki komorbid atau penyakit kronis sebelumnya, maka sebaiknya dirawat untuk dapat dipantau kondisinya secara lebih ketat. Nah, apa saja gejala sedang dan berat pada anak? Itu adalah yang pertama, kesulitan bernafas, sesak nafas, demam yang tinggi, misalnya lebih dari 39 derajat, kemudian anaknya itu ada penurunan kesadaran, ada tanda-tanda dehidrasi. Nah, itu merupakan beberapa tanda anak mengalami gejala yang sedang dan berat dan butuh pemantauan di rumah sakit. Jadi di rumah yang pertama adalah kita menentukan dulu siapa penjaganya, gitu. Apalagi kalau misalnya anaknya itu memang positif sendiri, kemudian di keluarga negatif. Jadi kita lihat dan bisa melakukan penjagaan terhadap anak tersebut. Kalau bisa kita pilih yang tidak memiliki komorbid, karena untuk mengurangi resiko dia terinfeksi dan fatal. Nah, kemudian hal-hal yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah termometer di rumah, kemudian alat untuk mengukur saturasi oksigen, masker, hand sanitizer, dan lain. Nah, yang paling penting juga adalah kita siapkan ruangan khusus untuk isolasi mandiri anak di rumah yang tidak digabung dengan anggota keluarga lain yang negatif. Dan yang terakhir adalah kita harus punya juga kontak dari rumah sakit atau dokter apabila diperlukan suatu waktu kita tahu menghubungi kemana. Yang pertama adalah kita pastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi dengan baik. Apa saja? Makan minum yang cukup, istirahat yang cukup, itu sangat penting. Kemudian diberikan obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter, termasuk di sana adalah suplementasi. Nah, orang tua juga perlu melakukan pemantauan kondisi umum anak, pemantauan suhu, saturasi oksigen, frekuensi nafas anak, paling tidak 2 kali per hari, yaitu pada pagi dan sore hari. Nah, kemudian apabila ada tanda-tanda kegawatan, maka orang tua harus sigap selalu untuk membawa anak ke rumah sakit terdekat. Sebenarnya masih boleh, karena dari CDC itu masih memperbolehkan ibu yang positif COVID untuk menyusui anaknya maupun memberikan ASI perah. Tapi tetap perlu diingat bahwa ada resiko penularan yang dapat terjadi apabila ibu yang positif COVID menyusui bayinya. Jadi kalau misalnya ibu memilih untuk menyusui bayi secara langsung, pastinya sebelum menyusui harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian juga memakai masker saat memberikan ASI kepada si kecil. Nah, apabila ibu memilih untuk memompa atau memerah ASI, maka yang perlu dilakukan adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian memakai masker selama memompa ASI, dan setelah itu membersihkan perlengkapan menyusui bayi setelah selesai pumping atau memerah ASI. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh ibu agar tidak menularkan COVID kepada bayi. Nah, kepada orang tua semuanya harus tetap waspada. Apabila anaknya memiliki gejala COVID-19, gejala kegawat daruratan, misalnya ada sesak nafas, nyeri dada, kemudian anaknya lemas, asupan makan minumnya berkurang, penurunan kesadaran atau kejang, tanda-tanda dehidrasi. Nah, itu sebaiknya anak segera dibawa ke rumah sakit terdekat, bisa ke rumah sakit MMC, ataupun bisa menghubungi kami via telekonsultasi. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat.